Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Dan kali ini bikin donat lagi. Donatnya ini resepnya sama seperti kemarin ya, masih menggunakan 2 telur saja. Bedanya di sini saya menambah susu cairnya itu lebih banyak dari takaran yang kemarin saya buat ya. Dan bagaimana cara saya membuatnya supaya serat donatnya ini halus dan lembut? Yuk disimak aja videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya. Dan buat teman-teman yang mau tanya jawab secara langsung, secara live, silahkan untuk bergabung menjadi member ya. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini sudah saya siapkan 500 gram tepung protein tinggi, masukkan 60 gram gula pasir, kemudian tambahkan 30 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, dan 2 gram bread improver. Kemudian ini diaduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Masukkan 2 kuning telur, lalu tambahkan 290 gram susu cair hangat. Nah, bedanya dengan resep yang kemarin, di sini saya menambah susu cairnya itu lebih banyak dari resep yang kemarin. Kemudian di video ini saya pakainya itu susu hangat-hangat kuku ya. Kemudian ini diaduk rata. Lalu masukkan susu cairnya secara bertahap. Kenapa di sini saya pakai susu cairnya itu yang hangat-hangat kuku? Nah, tujuannya supaya hasil seratnya itu lebih lembut dan seratnya itu lebih halus ya. Dan kenapa saya masukkan susu cairnya itu secara bertahap? Tujuannya supaya adonan itu tidak kaget, atau bahan cairnya ini supaya terserap dengan baik ya oleh tepung. Nah, kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan rendah sampai setengah kalis, lalu masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam. Lalu mixer kembali masih menggunakan kecepatan rendah sampai butter dan garamnya ini tercampur rata ke dalam adonan. Lalu naikkan kecepatan mixernya menggunakan kecepatan tinggi atau kecepatan sedang. Nah, itu disesuaikan aja dengan mixernya masing-masing. Mixer sampai adonan ini benar-benar kalis. Nah, kalau sudah kalis ini kita matikan. Nah, sebelum ditimbang ini dibulat padatkan dulu supaya tidak ada gelembung-gelembung udara ya. Lalu timbang adonan. Di sini untuk berat adonannya saya timbang 25 gram per masing-masing adonan. Untuk tahap selanjutnya, bulatkan adonan. Sebelumnya ini dikempiskan dulu supaya tidak ada gelembung-gelembung udaranya ya. Lalu ini dilipat aja seperti ini, kemudian dirapihkan, lalu dibulatkan atau dironding di tangannya seperti ini. Untuk cara meronding bebas aja ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini bagian bawahnya kita rapihkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini, kemudian sedikit ditekan-tekan ya. Selanjutnya celupkan adonan ke dalam tepung ke seluruh permukaan, lalu susun di wadah dan istirahatkan selama 15-20 menit. Nah, setelah 20 menit kemudian kita ambil adonan yang pertama kita bulatkan. Celupkan dulu ke dalam tepung, masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakan yang saya pakai ini berdiameter 6 cm. Tekan perlahan aja, pelan-pelan, jangan terlalu kencang ya untuk menekannya. Jadi cukup sampai udara atau gelembung-gelembung udaranya ini terpecahkan gitu ya, habis pada keluar gitu ya teman-teman. Kemudian ini lubangi adonan. Untuk pipihkan adonan supaya nanti ketika digoreng itu berwhitering. Jadi pengalaman saya sih kuncinya jangan terlalu tipis ya teman-teman. Untuk tahap berikutnya proofing adonan. Untuk waktu proofing ini disesuaikan aja dengan suhu udara di tempat masing-masing. Nah, ini saya proofing selama kurang lebih 40 menit. Jadi 25 menit setelah cetak donat yang terakhir itu saya panaskan minyak.
Kemudian selama panaskan minyak kurang lebih itu 15 menitan. Dan donatnya ini selama kita panaskan minyak biarkan terbuka seperti ini supaya terkena angin, supaya donatnya ini tidak lembab lagi ya, supaya permukaannya itu lebih kering sehingga nanti ketika digoreng itu donatnya itu kokoh ya. Nah, untuk di resep ini beda dari yang kemarin. Untuk resep ini saya tambahkan susu cairnya itu 10 gram dari resep kemarin. Jadi untuk adonannya ini lebih lunak. Dan kalau adonan itu lebih lunak biasanya tuh waktu proofingnya lebih cepat. Tapi di sini kita harus cepat-cepat juga untuk mengerjakan adonannya ya, supaya adonannya ini tidak keburu mengembang. Karena adonan yang lebih lunak itu biasanya cepat mengembang ya. Jadi tidak bisa saya patokin dengan waktu, yang pasti kita sering-sering aja untuk ngecek adonan ya. Kalau adonan sudah mengembang, terlihat ya lebih besar dari sebelumnya. Terus permukaannya itu masih tebal, tidak terlihat transparan atau kulitnya tuh sampai tipis. Nah, di situ teman-teman panaskan minyak ya. Karena untuk panaskan minyak juga kita butuh waktu, yaitu bisa 10 sampai 15 menitan sampai minyak panas, karena kita untuk panaskan minyaknya menggunakan api kecil ya. Jadi jangan gunakan api besar karena nanti minyaknya otomatis panas banget ya, sehingga nanti kalau digoreng tuh donatnya langsung gosong gitu ya. Nah, untuk kali ini resepnya sama seperti kemarin ya. Saya pakai 2 kuning telur, hanya saja di sini bedanya saya menambahkan bahan cairnya. Karena kemarin itu yang saya buat untuk konsistensi adonan saya rasa itu sudah cukup, tapi ternyata untuk hasilnya itu kurang mulus, jadi permukaannya tuh agak beruntusan gitu. Makanya di resep ini saya tambahkan susu cairnya ya 10 gram dari resep sebelumnya. Dan ini hasilnya bisa terlihat ya, ini lebih bagus dari yang kemarin ya teman-teman. Dan di sini pun saya menggunakan susunya itu dihangatkan dulu ya, jadi susu hangat gitu ya, tidak sampai hangat banget ya, sampai hangat kuku dikit aja gitu ya teman-teman. Karena kalau sampai kepanasan banget ya, jadi adonannya pun nanti akan rusak ya, dan raginya pun itu bisa mati ya, tidak aktif nantinya ya. Oke, kita akan lihat aja untuk hasilnya. Ini donatnya tuh jujur ya teman-teman, empuk banget. Dan teksturnya ini lembut banget teman-teman, bisa lihat ya, seratnya nih halus banget ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan serat donat supaya halus seperti ini, jadi cara mengolah adonannya itu harus kita lakukan dengan baik ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak bisa mengklaim bahwa saya sudah melakukannya dengan baik dan benar, tapi ya inilah yang saya lakukan ya, cara-caranya tuh seperti tadi ya teman-teman. Tuh bisa lihat donatnya tuh empuk banget ini walaupun menggunakan 2 telur saja. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.